Alhamdulillahilladzi ja'ala lana ilaihi tariqan wa sabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wa dalila wa ba'atha ilaina Muhammad ibn Abdillah mu'alliman wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minal syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, wabil khusus ila hadratil afadil al-ulama'il kiram al-ustaz Kiai Haji Muhammad Suhaili makanallahu min tuli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Yang kami hormati kepada segenap pengurus Masjid Silaturahmi, wabil khusus kepada Bapak Ustaz Muhammad Rohani, dan juga yang kami hormati kepada Ketua Pengurus RW 08 yaitu Bapak Sadi, Ketua Pengurus RW 09 yaitu Bapak Azhari Mukhlis, beserta segenap para tokoh masyarakat, para kesepuhan, para jamaah, bapak ibu sekalian, adik-adik remaja yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin tuh. Amin. Tadi sholawat mesti dikecat dulu baru. Allah Muhammad. Yang lain-lain gak usah dikomandoin langsung. Amin. Salawat Nabi gak usah dikomandoin langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita singkat karena berhubung sangu bisi ada. Bisi tiis lain bisi ada, bisi tiis. Nggak kurang langsung baiklah ngaji. Di dalam sebuah riwayat, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, yaitu kitab Irsyadul Ibad. Di dalam buku itu beliau Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan, beliau mengutip pernyataan hadis yang keluar dari lisan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah menyatakan, "Thalathatun min qawaidil Islami man taraka wahidatan minhunna la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan." Rasulullah menyatakan ada 3 perkara min qawaidil Islami. 3 perkara ini adalah termasuk bagian dari kaidah, bagian dari tuntunan agama Islam. Faman taraka wahidatan minhunna, Rasulullah menegaskan, barang siapa taroka yang meninggalkan wahidatan minhunna, meninggalkan satu dari 3 perkara yang Rasulullah sebutkan, apa konsekuensinya jika ada seorang muslim, orang yang mengaku Islam, di dalam dirinya tidak ada 3 perkara ini?
konsekuensinya Rasulullah mengatakan la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari orang tersebut sorban ibadah wajibnya, wala adlan, dan Allah tidak akan menerima ibadah sunnahnya. Ibadah wajib, ibadah sunnah, tidak ada yang diterima Allah Subhanahu wa taala dengan catatan kalau 3 perkara ini tidak ada di dalam diri kita. Rasulullah menjelaskan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, yang bagian dari kaidah, petunjuk, penuntun dalam agama Islam paling mendasar, paling inti, paling awal adalah persaksian kita bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita iman kepada Allah, yakin kepada Allah, mengiktikadkan adanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak cukup persaksian kita kepada Allah tanpa diikuti dengan persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nggak bisa. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul harus ada. Nggak bisa cuma satu, harus dua-duanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa iqamus sholati, mendirikan sholat 5 waktu itu termasuk tuntunan kaidah di dalam agama Islam. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua Rasulullah mengatakan sholat tidak akan pernah bermanfaat iman seorang hamba yang tidak dibarengi dengan amal soleh. Catat sama kita, perhatikan di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan amanu, Allah selalu mengikuti dengan pernyataan wa amilu sholihat, beramal soleh. Enggak cukup jamaah, enggak cukup Pak RW hanya dengan sekedar iman kepada Allah dan Rasulnya tapi tanpa dibarengi dengan amal soleh. Yang pertama, bagian dari amal soleh adalah iqamus sholati, menegakkan sholat 5 waktu. Kemudian wa shaumu ramadhana, yang ketiga yang termasuk bagian dari kaidah penuntun di dalam agama Islam adalah shaumu ramadhana, berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kira-kira kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Kurang lebih berapa hari lagi? Ada 9 hari. 10 hari. Saya bilang 9, kurang dikit. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menyatakan siapa orang yang meninggalkan satu dari 3 perkara. Ada orang yang cuma syahadat doang tapi sholat kagak. Ada orang yang cuma syahadat doang, puasa Ramadan kagak. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima ibadah fardu dan ibadah sunnahnya. Nggak bisa syahadat doang. Ustaz, yang penting kan kita iman kepada Allah. Urusan tidak beramal itu ya nggak masalah, karena nanti orang yang beriman itu di akhirat pasti masuk surga sekalipun nggak beramal. Jawab tidak? Jawab tidak? Jawabannya benar, tapi siap cicing di neraka jahanam sabar 1000 tahun siap.
Emang benar. Cuman sanggupkah kita menahan siksa api neraka? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan manusia di dalam neraka itu adalah merupakan bahan bakarnya neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Kita sebagai manusia ketika dimasukkan ke dalam neraka, kita bukan hanya mendapat siksaan, tapi kita juga menjadi bahan bakar inti menyalahnya api di dalam neraka. Hadirin jamaah taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang syahadat kepada Allah dan Rasulnya ada, sholat 5 waktu ada, tapi puasa Ramadannya kagak. Sama, masuk dalam kategori la yaqbalullahu minhu sorban wala adlan. Allah enggak akan terima ibadah fardu dan ibadah sunnahnya, enggak akan diterima. Kemudian lagi atau kita balik, ada orang yang sholat, yang puasa tapi enggak syahadat. Nah, ini lebih aneh nih, lebih aneh. Kenapa kita bilang aneh? Syekh Nawawi Al-Bandani bin Umar Al-Jawi beliau mengatakan syahadat itu adalah merupakan syartun li ijra'il ahkami 'alal mukallaf. Pembacaan 2 kalimat syahadat, persaksian kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan syarat inti, syarat penting li ijra'il ahkami 'alal mukallaf, agar supaya berlakunya hukum pada diri seorang yang mukallaf. Orang yang sudah mukallaf masuk usia akil balik, atau orang yang sudah mukallaf tapi hidup dalam keadaan beragama lain selain Islam. Ketika dia masuk Islam membaca 2 kalimat syahadat, syartun li ijra'il ahkami 'alal mukallaf, ucapan syahadatnya, ikrar syahadatnya adalah merupakan syarat penting agar hukum Islam berlaku di dalam dirinya. Orang kalau di luar Islam nggak akan berlaku hukum Islam. Hukum Islam itu berlaku untuk orang yang muslim. Orang yang di luar Islam nggak berlaku hukum Islam. Tapi ketika masuk ke dalam Islam dengan berikrar membaca 2 kalimat syahadat, pada saat itulah hukum Islam sudah mulai berlaku dalam dirinya. Kira-kira paham enggak di sini? Terus jangan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dicatat sama kita. Ini saya bawa kitab Fathul Mu'in. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di dalam buku ini dikatakan wa farduhu ay shaumi niyatun bil qalbi wa la yushtaratu talaffuz biha bal yundabu wa la yujzihu anha at-tasahhuru wa in qasada bihi at-taqwa 'ala as-shaumi wa la imtina'u min tanawuli muftirin khawfal fitri ma lam yakhur bibalihi sawmu bisifatil lati yajibu ta'arrudu laha bin niyati, yang artinya wa farduhu, kefarduan puasa sedikit paling sampai 9:30 lewat 5, insya Allah pas selesai saya bicara doa langsung ubadokan. Wa farduhu, kefarduan berpuasa di bulan Ramadan. Catat sama kita.
Niyatun bil qalbi, meniatkan untuk berpuasa bil qalbi, di dalam hati. Di dalam hati. Sama kayak sholat. Ketika kita sebelum takbiratul ihram masuk ke saf, masuk ke bagian saf, kita baca usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu bukan niat, bukan niat. Karena tempat pelaksanaan niat di dalam ibadah semua adanya di hati, termasuk niat Ramadan juga di hati. Wala yustaratu at-talaffuz biha, tidaklah disyaratkan ketika melaksanakan puasa Ramadan at-talaffuz biha, melafalkan, mengucapkan biha, kata-kata niat yang biasa kita baca. Nawaitu shomal qadim an adai fardhi syahri Ramadani. Ayo Ramadani. Ntar kita bahas sedikit apa perbedaan antara Ramadana dengan Ramadani. Nggak masalah mau pakai dua-duanya, tapi ada yang paling benar, yang paling pas. Yang penting jangan Maradona. Bal yundabu, mengucapkan niat berpuasa, yundabu itu disunahkan saja. Melafalkan niat Ramadan itu hanya sunnah, tapi adanya niat hukumnya adalah syarat bagian dari fardunya berpuasa. Kemudian wala yajzi'u anha at-tasahhuru wa in qasada bihi taqawwal as-shaum. Ketika seseorang at-tasahhuru, seseorang makan sahur. Seseorang makan sahur, misalnya saya makan sahur, bangun 3:30 makan sahur. Habis sahur ngopi sambil ngelepus rokok sambil. Wala yajzi'u anha, makan sahur yang kita laksanakan la yajzi'u anha, tidak cukup untuk menggantikan niat. Jadi nggak bisa orang berpuasa itu hanya ditandai dengan makan sahur, tapi dia nggak niat. Itu niat nggak puasa? Ini mah nggak niat, tapi ada sahur. Tuh begitu tuh. Ini yang dimaksud wala yajzi'u, ya, wala yajzi'u anha at-tasahhur. Pelaksanaan makan sahur tidak mencukupi sebagai penggantinya. Nggak bisa. Kalau orang berniat mau sahur mau kagak itu nggak ada masalah. Cuma memang sahur itu hukumnya sunnah. Kita jangan ngeremehin sunnah. Sahur sunnah ini. Tapi banyak orang yang merasa ketika dia tidak sahur sudah nggak berpuasa. Kita contohin jangan. Banyak orang yang nggak paham. Misalnya seorang mukallaf, waktu malam dia nggak ikut tarawih. Udah nggak ikut tarawih, sibuk ngumpulin beduk, muter cari duit buat THR lebaran, muter. Habis muter keliling bawa beduk capek, tidurlah jam 3. Begitu jam 3 tidurnya bablas, bangun jam 7 pagi. Ini ceritanya dia kagak niat nih. Dia kagak sahur, dia kagak niat, kagak sahur. Nah terus begitu siang hari ketemu temennya ditanya, fulan, sumtal yaum, apakah Anda puasa hari ini?
Ma'ana bisaimin, ani enggak puasa. Limada lam tasum hadzal yaum, kenapa ente enggak puasa? Ma atasahuru lailan, aku enggak sahur semalam. Jadi orang yang enggak sahur bukan berarti dia serta-merta boleh meninggalkan puasa. Enggak demikian. Orang yang sudah mukallaf, dia enggak sahur, diwajibkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Begitu pagi hari dia terbangun, ya puasa kagak, tarawih kagak, subuhnya juga kan, subuhnya kagak. Kemudian dia merasa puasa gak wajib karena dia enggak sahur. Ini enggak benar di dalam aturan agama. Orang yang seperti itu tetap yajibu alaihil insaku amma yuftiru ilal ghurubi syamsi. Orang yang seperti ini tetap diwajibkan al-imsaku, menahan diri, amma yuftiru, dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Tapi ini termasuk puasa apa enggak? Termasuk puasa apa enggak? Enggak termasuk puasa. Enggak termasuk puasa. Lapar dia lapar, haus dia haus, tapi laparnya dia, hausnya dia tidak termasuk puasa. Kenapa? Karena tidak niat. Orang yang enggak niat tetap yajibu alaihil insaku amma yuftiru ila ghurubi syamsi, tetap wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Imsaknya dia tidak termasuk puasa. Contohnya lagi. Kayaknya nggak sampai nih membahas Ramadan atau Ramadan ini, kayaknya nggak sampai waktunya. Saya janji paling lewat 5 sedikit lah. Biarin kalau nggak nyampe, nanti kita bikin konten pengajian Ramadan di Masjid Silaturahmi. Amin. Insya panggil jamaah kagak? Nggak usah. Diamplokin nggak usah nih? Nggak usah. Ini inisiatif kita remaja. Kita nanti mau buat konten, nanti kita share di YouTube hal-hal yang berkaitan dengan puasa, termasuk insya Allah nanti kita akan bahas tentang Ramadan apa Ramadani. Insya Allah nanti kita bikin konten, insya Allah nanti akan saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Karena hal-hal kayak begini kita jarang dapat dari tausiah Ramadan kan. Kalau saya sampai di taklim, kalau saya sampai di taklim, mohon maaf, yang taklim itu orangnya itu aja, nggak nambah-nambah. Makanya di momen seperti ini banyak pengurus hadir, banyak jamaah hadir. Saya sampaikan hal-hal yang belum pernah disampaikan oleh orang-orang lain, oleh penceramah-penceramah kita. Karena nggak mungkin kan kalau kita lagi Ramadan tausiah cerita bikin, nanti ujung-ujungnya bisa lama. Baik jamaah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah datangnya, yang salah dari kebodohan diri saya. Sebelum saya tutup dengan salam, saya atas nama pribadi meminta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, khusus kepada segenap pengurus Masjid Silaturahmi, Ustaz Rawadi, Bapak asatidz yang lainnya, orang tua kita, Bapak Ulani, para jamaah, dan remaja. Selama saya menyampaikan materi, selama saya menyampaikan taklim, kiranya, bahkan bukan kiranya, pasti mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati jamaah, baik dari perilaku, ucapan, dan yang lainnya. Kiranya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Insya Allah. Demikian sebaliknya, apabila ada hal-hal yang kurang baik dari jamaah terhadap diri saya, yuk sama-sama kita bukakan hati kita, kita lapangkan hati kita, kita plongkan hati kita lepaskan unek-unek yang ada di dalam diri kita, agar kita nanti menjalani Ramadan dari awal sudah tidak ada lagi yang namanya himdan lil ladzina amanu, unek-unek
nggak enak, benci kepada orang-orang yang beriman. Demikianlah, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari segenap remaja Masjid Silaturahmi mengucapkan selamat